Selamat datang kembali di Penyelaman Mendalam kita. Hari ini kita akan lihat satu hubungan sejarah yang mungkin cukup mengejutkan ya, antara Banten di Jawa dengan Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan sana. Nah, sumber kita ini catatan-catatan sejarah yang mengungkap gimana orang-orang dari Nusantara, banyak nih yang terkait perlawanan Banten, mereka diasingkan oleh VOC, perusahaan dagang Hindia Belanda itu, dan malah membentuk komunitas baru, komunitas yang kuat ribuan kilometer dari tanah air mereka. Misi kita sekarang, membongkar kisah ini, melacak warisan budaya mereka yang ternyata masih ada. Mari kita mulai. Ya, ini memang kisah yang menarik sekali ya, soal konsekuensi yang nggak disengaja gitu. Pos dagang VOC di Cape Town itu kan fungsinya ganda ternyata. Bukan cuma pusat bisnis, tapi juga tempat pembuangan strategis. Jadi tokoh-tokoh yang dianggap bahaya sama mereka, ulama, bangsawan, pemimpin perlawanan, ya dikirim ke sana. Harapannya biar pengaruh mereka hilang, terisolasi, dan Kesultanan Banten yang kita tahu gigih sekali melawan VOC, jadi salah satu pemasok utama orang buangan ini. Wah, jadi perlawanan keras Banten ke VOC itu pemicu langsung ya, tokoh-tokoh penting mereka sampai dibuang ke Afrika Selatan. Jauh sekali. Tepat sekali. Nah, salah satu figur sentralnya, walau bukan satu-satunya, itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Memang asalnya Makassar, tapi perannya di Banten itu krusial banget. Beliau jadi penasihat utama, muftinya Sultan Ageng Tirtayasa, bahkan ikut mimpin perlawanan fisik loh. VOC itu saking takutnya sama pengaruh beliau, setelah ditangkap tahun 1683, nggak langsung dibuang ke Afrika. Oh, nggak langsung. Enggak, jadi bertahap. Dari Batavia, terus ke Ceylon, Sri Lanka itu, baru akhirnya ke Tanjung Harapan tahun 1694. Ini nunjukin betapa besar ketakutan VOC akan sosok ini. Terus mereka tempatkan di Zandvliet ya, lokasi terpencil dekat Cape Town. Tujuannya jelas, meminimalkan kontak dan pengaruh. Tapi justru di sini, ironi sejarahnya muncul kan? Betul sekali. Dan disinilah ironi besarnya. Upaya VOC untuk mengisolasi Syekh Yusuf itu malah secara nggak sengaja menciptakan pusat komunitas muslim pertama yang terorganisir di Afrika Selatan. Zandvliet, tempat pengasingan itu, malah jadi semacam suaka. Suaka? Iya, buat budak-budak yang kabur dari berbagai wilayah Nusantara, juga orang buangan lain, akhirnya daerah itu malah dikenal sebagai Makassar, sesuai tempat lahir Syekh Yusuf. Ini contoh klasik lah gimana kebijakan represif kolonial bisa jadi bumerang, tanpa sengaja buka ruang buat ketahanan budaya dan penyebaran agama. Pengasingan jadi inkubator budaya ya? Bisa dibilang gitu. Kisah Syekh Yusuf ini dampaknya luar biasa. Tapi sumber kita kan juga menyoroti orang Banten lainnya secara spesifik ya. Ini penting nih, mungkin jejak Banten yang lebih langsung. Nah, iya. Ini penting untuk menyeimbangkan narasi. Jadi nggak cuma Syekh Yusuf. Sumber kita secara eksplisit nyebut nama Abu Rafi bin Maulana Ngobajawi. Dicatat jelas asal Banten. Dan menariknya, dia dikenal sebagai perintis komunitas muslim di Port Elizabeth. Oh, di Port Elizabeth. Beda tempat lagi ya? Iya, cukup jauh dari Cape Town. Dan batu nisannya itu jadi bukti fisik. Ini menunjukkan jejaringnya lebih luas. Dan ada kontribusi orang Banten yang independen juga. Walaupun memang dari 49 pengikut yang menemani Syekh Yusuf ke Cape Town, nggak semua tercatat detail asalnya. Tapi sumber menyatakan beliau punya banyak pengikut dari Banten. Jadi ya, kontribusi orang Banten di komunitas awal sana itu signifikan. Lahir dari konflik mereka dengan VOC. Dan jejak budaya dari Banten, dari Nusantara ini, apa masih bisa kita lihat sekarang di komunitas yang sering disebut Cape Malay itu? Masih, dan sangat kental. Komunitas Cape Malay ini kan unik ya. Keturunannya memang campur-campur. Ada dari Indonesia, India, Madagaskar, Afrika. Tapi disatukan oleh dua hal kuat, Islam dan pengalaman sejarah pengasingan yang sama. Jadi Islam dan sejarah jadi perekatnya ya? Betul. Dan bahasa Melayu, bahasa para buangan dari Nusantara itu, jadi semacam lingua franca, bahasa pemersatu mereka. Terutama dalam praktik agama dan komunikasi sehari-hari awalnya. Pengaruhnya bahkan masuk ke bahasa Afrikaans, bahasa penjajah bue itu. Oh iya, contohnya apa tuh? Ada kata-kata yang mungkin Anda kenal juga, tarama kasih. Itu kan jelas dari terima kasih. Terus ada kuasa, lebaran, pisang,
baklai dari berkelahi, sampai roti pun ada. Luar biasa ya bahasa bisa bertahan dan menyerap gitu. Lalu, ada nggak jejak Banten yang lebih spesifik lagi, yang unik gitu di budaya Cape Malay? Ada beberapa yang cukup menonjol ya. Sumber kita mengaitkan tradisi spiritual namanya ratiab. Itu semacam dzikir, kadang ada pertunjukan kekebalan fisik juga. Oh, kayak debus. Nah, persis. Sumber kita mengaitkannya langsung dengan praktek debus yang sangat identik dengan Banten. Kemungkinan besar ini dibawa oleh para pengikut Syekh Yusuf yang memang dari Banten. Selain itu, tarekat sufi kayak Syataria dan Khulwatiyah yang diajarkan Syekh Yusuf itu juga akarnya kuat di Nusantara, termasuk Banten masa itu. Diteruskan di Cape Town. Selain spiritual, ada lagi? Ada di kuliner juga. Makanan khas kayak bredi, itu mirip semur. Terus boboti, pai daging, musik juga. Ada instrumen perkusi namanya goma. Dan tentu saja lanskap budayanya, kayak lingkungan bokap yang rumahnya warna-warni itu, dan keramat atau makam keramat Syekh Yusuf di Makassar. Itu dihormati sekali sampai sekarang. Wah, ini menyusun gambaran yang kaya sekali ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kisah Banten ke Tanjung Harapan ini bukan sekedar cerita orang dibuang, tapi tentang bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme, upaya VOC memutus pengaruh, justru melahirkan komunitas baru yang tangguh, dan malah melestarikan warisan budaya mereka di benua lain dalam bentuk baru ya. Persis, warisan Banten dan Nusantara secara umum itu nggak hilang, tapi bertransformasi. Hidup terus dalam tradisi, bahasa, makanan, spiritualitas, sampai identitas komunitas Cape Malay. Ini pengingat kuat ya, gimana sejarah kita itu saling terhubung, melintasi benua, lautan, dan gimana tindakan di satu tempat, kayak perlawanan di Banten itu, bisa bergema ribuan mil jauhnya. Dan seringkali hasilnya, yaitu tadi, sama sekali nggak terduga oleh penguasa waktu itu. Upaya penghapusan malah jadi pelestarian dan penciptaan yang baru. Betul sekali. Nah, sebagai penutup, mungkin ini sesuatu untuk Anda renungkan. Jejak sejarah tersembunyi apa lagi ya yang seperti benang merah Banten ke Afrika Selatan ini? Yang mungkin tanpa kita sadari sudah ikut membentuk dunia di sekitar kita dan kini hanya menunggu waktu untuk diungkap kembali.